Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu atas kami seperti di sorga, dan biar kebenaran firman-Mu yang memberkati setiap kami, memberikan kami kemenangan demi kemenangan, menolong kami juga untuk kami boleh melakukan setiap bagian daripada perkataan firman-Mu. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan luar biasa. Amin ya. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini kita mau belajar lagi tentang kebenaran firman Tuhan ya, living selflessly ya atau hidup tanpa pamrih ya. Dan salah satu indikator dalam hidup tanpa pamrih ini adalah bagaimana kita hidup berkorban ya untuk orang lain, melayani dengan berkorban kepada orang lain. Ya, saya percaya bahwa em, mungkin ada banyak orang yang hari-hari ini sulit untuk melakukan hal ini. Kenapa? Karena memang kita ini sedang ada hidup di zaman yang serba sulit ya, Bapak Ibu ya. Ada orang yang cari kerjaan sulit ya, biaya hidup mahal ya. Jadi banyak orang lebih kepada apa ya? em, Mementingkan diri sendiri gitu. Jadi daripada mementingkan diri sendiri daripada lebih mengutamakan orang lain. Sementara kita hari ini kita belajar firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita justru melakukan hal yang sebaliknya ya. Kita hidup bukan untuk diri kita sendiri tapi kita hidup untuk mementingkan kepentingan orang lain, berkorban untuk orang lain, berkorban untuk kepentingan orang lain ya. Seperti yang kita tahu bahwa hal inilah yang Yesus kerjakan selama dia hidup di bumi ya. Dia mengerjakannya dan Alkitab berkata bahwa dia apa namanya dia mengosongkan diri bahkan dia mati dan mati di kayu salib ya. Ini artinya kita sedang belajar Alkitab sedang mengajarkan kepada kita untuk kita mengikuti teladan Yesus bahwa puncak dari pengorbanannya adalah ketika dia mati di kayu salib. Dia tidak sekedar hanya memberitakan kabar baik saja ketika dia hidup melayani orang lain, tidak, tapi dia rela mati untuk setiap kita, saudara dan saya. So, pagi hari ini kita terus diajarin ya untuk kita juga mengikuti teladan Kristus. Bagaimana kita juga harus belajar berkorban untuk orang lain ya, Bapak Ibu. Dan saya percaya bahwa dalam 3 bulan ke depan ini memang temanya akan bicara tentang hidup tanpa pamrih. So, siapkan hati, siapkan pikiran juga, dan mari kita mau sama-sama belajar untuk kita diperlengkapi, untuk kita semakin serupa dengan Tuhan, untuk kita melakukan setiap bagian firman Tuhan yang kita sudah dengar. Saya percaya itu nggak mudah ya, tapi em, mari kita minta Roh Kudus untuk bisa memampukan kita ya. Jadi rela berkorban itu apa sih? Rela berkorban itu adalah em, kita bersedia mengorbankan sesuatu dalam diri kita ini untuk eh, kita berikan kepada orang lain. Jadi rela berkorban ini tidak saja bicara soal materi ya Bapak Ibu ya. Rela berkorban ini bisa saja eh, kita memberikan waktu untuk mendengarkan orang lain. Misalnya ketika jemaat ada yang datang kepada gembala atau ibu gembala atau setiap kita yang sebagai pelayan Tuhan datang dan bercerita keluh kesah mereka, kita bersedia memberi diri. Ya mungkin kadang-kadang ada rasa apa namanya, aduh capek ya dengerin orang terus gitu ya. Tapi itu adalah bagian yang harus kita kerjakan. Kita berkorban memberikan diri kita untuk kita kasih waktu mendengar mereka, kasih telinga kita, kasih hati kita untuk kita punya rasa empati kepada mereka ya. Atau juga bisa bicara tenaga Bapak Ibu. Rela berkorban itu bisa bicara tentang tenaga, sesuatu yang kita kerjakan, tenaga yang keluar dari kita ya. Atau juga pikiran, atau juga mungkin eh, hal materi juga gitu. Jadi rela berkorban itu tidak semerta-merta soal uang yang harus keluar, tidak, tapi apapun yang ada dalam diri kita, dalam hidup kita, baik itu tenaga, waktu, pikiran, nah kita memberikannya kepada orang lain untuk kepentingan orang lain ya. Jadi sekali lagi bahwa mari kita belajar memberikan melatih diri kita. Memang ada orang-orang yang em, bukan bagiannya, Kak, saya bukan bagiannya untuk mendengarkan cerita orang gitu ya. Tapi mari belajar Bapak Ibu, karena
kita akan temukan orang-orang yang akan datang kepada kita. Tuhan suruh orang-orang datang kepada kita, ya mungkin untuk bercerita. Kita dilatih sebagai orang yang mendengarkan, yang punya rasa empati kepada orang lain. So, pagi hari ini kita mau terus belajar untuk kita melakukan sesuatu yang mungkin kita nggak pernah bisa lakukan gitu. Tapi kalau ada orang datang kepada kita misalnya untuk bercerita, percayalah itu adalah orang yang Tuhan kirim untuk kita supaya kita melakukan bagian kita. Kita memberikan hati kita, telinga kita untuk orang lain, untuk kepentingan orang lain. Amin. Baik, Bapak Ibu, ayat yang mendasarinya kita akan lihat di dalam Yohanes 15 ayat 13, demikian firman Tuhan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberi nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ya, ini yang sudah Tuhan Yesus genapi dalam kehidupannya, bahwa Yesus memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya, untuk saudara dan saya, anak-anaknya ya. Jadi ini yang harus menjadi teladan bagi kita ya. Seperti yang tadi saya katakan bahwa hidup kita ini kita mengikuti teladan yang Yesus sudah berikan selama dia hidup di muka bumi. Nah, bagian dari ayat ini kita akan belajar bahwa level kita di mana kita mengasihi adalah saat kita bisa memberi nyawa kepada orang lain, kepada sahabat, kepada orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita kasih, seperti Yesus melakukannya ya. Jadi orang yang sampai di level ini, di level apa namanya, di level rela berkorban adalah orang em, yang mampu melepaskan haknya. Artinya gini, orang yang mampu berkorban demi kepentingan orang lain sudah tidak hidup untuk kepentingan diri sendiri, Bapak Ibu. Orang yang hidup di level rela berkorban sudah tidak lagi hidup untuk egonya lagi, tidak lagi fokus kepada diri sendiri, tidak lagi hidup dengan pola pikir yang penting aku, udah nggak sampai sudah tidak di level itu Bapak Ibu. Ya, atau orang yang di level rela berkorban sudah tidak lagi punya masa bodoh dengan orang lain. Akhirnya apa? Nggak punya empati, nggak punya rasa care dengan orang lain. Dan orang yang hidup di level apa namanya rela berkorban, artinya dia mampu mengosongkan dirinya, ya. Jadi bukan lagi tentang apa yang dia butuhkan, tapi tentang kepentingan orang lain dan Tuhan. Amin. Nah, ini yang kita harus latih dari diri kita ya. Ini yang harus kita latih. Kita harus bisa mengosongkan diri kita. Bukan lagi tentang kita. Alkitab bilang bahwa bukan lagi aku, tapi tentang Tuhan. Ya, jadi semua yang dalam diri kita harus mengekspresikan kasih kita kepada Tuhan ya, dan termanifestasi kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, pagi hari ini kita akan belajar apa yang dimaksud dengan rela berkorban. Iya, rela berkorban saya eh, mengambil yang pertama adalah orang yang rela berkorban adalah orang yang tidak mencintai dirinya sendiri. Amin. Orang yang tidak mencintai dirinya sendiri ini artinya gini, sudah tidak lagi semuanya tentang dia, untuk kepentingan dia, eh, semuanya fokusnya hanya kepada dirinya ya. Filipi 2 ayat 3 ini terjemahan Alkitab yang hidup. Di sana dikatakan gini, jangan mementingkan diri sendiri. Jangan hidup sekedar untuk memberi kesan baik kepada orang lain. Hendaklah rendah hati dengan menganggap orang lain lebih baik daripada saudara sendiri. Amin. Ya, di Filipi 2 ini diingatkan kita nggak boleh hidup untuk kepentingan diri kita sendiri. Bahkan ketika kita hidup untuk memberikan untuk hidup demi kepentingan kita sendiri itu kayaknya memberi kesan hanya memberi kesan supaya kita terlihat baik di depan mata orang, supaya kita terlihat wow, kita terlihat keren di mata orang. Ya, di sana dikatakan hendaklah rendah hati dengan menganggap orang lain lebih baik dari kita. Ya, ini yang kadang-kadang sulit kita lakukan. Ya, kita menganggap diri kita lebih hebat dari orang lain. Kita menganggap diri kita lebih lebih baik, lebih pintar, lebih lebih apa namanya punya punya pengetahuan yang banyak dari orang lain. Ya, tapi hari ini kita mau belajar bahwa menganggap orang lain itu lebih penting, lebih baik dari diri kita sendiri. Ya, jangan lagi mementingkan diri sendiri. Jangan hidup dengan seperti kesan memberi supaya terlihat baik di depan orang. Nah, di dalam Matius 22 ayat 39 dibilang begini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu,
dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu, dan itulah hukum yang utama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Alkitab mengajarkan kita bahwa ternyata mengasihi Allah paralel dengan mengasihi manusia, mengasihi sesama. Ya, hukumnya sama, bobotnya sama begitu. Jadi ketika kita mengasihi Allah, kita nggak hanya bisa bilang, ya udah aku yang penting mengasihi Allah, orang lain nggak peduli, ya nggak bisa gitu. Jadi mengasihi Allah dan mengasihi sesama itu adalah hal yang berjalan berdampingan dan punya bobot atau nilai yang sama di mata Tuhan. Jadi ketika seseorang bilang dia mengasihi Tuhan, dia harus terekspresi ketika dia mengasihi sesamanya, dengan dia mengasihi sesamanya. Jadi bohong kalau orang bilang saya mengasihi Tuhan tapi nggak peduli dengan orang lain. Dia tidak sedang mengasihi Tuhan, Bapak Ibu. Ya, jadi ketika kita bilang kita mengasihi Tuhan, maka kita juga harus bisa mengasihi orang lain tanpa pamrih. Mengasihi sesama kita dengan berkorban. Mengasihi sesama kita dengan mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan kita. Nah, ini yang kita harus terus belajar Bapak Ibu ya. Jadi mengasihi Tuhan paralel dengan mengasihi sesama. Ya, jadi ini harus jalan berdampingan, nggak bisa hanya oh mengasihi Tuhan aja cukup lah gitu kan. Yang penting Tuhan, orang lain ya, ya nomor dua lah gitu. Enggak, ternyata tuh Alkitab mengajarkan kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama, sama bobotnya, sama hukumnya, sama pentingnya ya. Itu yang bagian pertama tadi ya. Yang pertama tadi tidak mencintai diri sendiri. Nah, bagian kedua ya, hidup berkorban itu adalah memiliki belas kasihan dari Tuhan. Ya, saya percaya gini, kita nggak pernah bisa punya belas kasihan dalam hati kita ketika kita tidak punya hubungan dengan Tuhan. Karena ketika kita punya hubungan dengan Tuhan, maka saya percaya Tuhan menaruh belas kasihan di dalam kita. Karena itu adalah buah roh dalam hidup kita, buah pertobatan kita. Ya, jadi ketika kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, maka Tuhan menaruh benih belas kasihan kepada orang lain. So, untuk kita punya belas kasihan, artinya kita juga perlu membangun hubungan kita dengan Tuhan. Matius 9 ayat 36 bilang begini, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ya, dari sini kita belajar Bapak Ibu bahwa belas kasihan mendorong kita untuk melakukan satu tindakan. Amin. Belas kasihanlah yang membuat kita mau melakukan sesuatu untuk orang lain. Ya, bukan hanya perkataan, oh iya aku mengasihi gitu, tapi tidak membuktikan dengan melakukan sesuatu, enggak membuktikan dengan berkorban begitu, dengan melakukan rela berkorban seperti itu ya. Jadi belas kasihanlah yang mendorong seseorang bisa melakukan satu tindakan atau belas kasihan untuk menolong orang lain. Amin. Belas kasihan juga lah yang membuat seseorang itu tulus dalam memberikan pertolongan kepada orang lain. Ya, tulus, tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan pujian ya, tidak mengharapkan ucapan terima kasih, tidak mengharapkan apa lagi, tidak mengharapkan penghargaan ya. Ketika kita melakukan sesuatu, kita sudah nggak mikirin oh nanti supaya saya dipuji, supaya saya dapat penghargaan, tidak. Ketika eh, kita masih mengharapkan apa namanya pujian, ketika kita masih mengharapkan imbalan atau mengharapkan ucapan terima kasih, kita sedang tidak ada dalam ketulusan hati. Kita sedang punya apa ya saya bilangnya, punya motivasi ya, motivasi lain dari apa yang kita lakukan. Jadi kita butuh belas kasihan Tuhan untuk kita boleh hidup dengan apa? Mempraktekkan rela berkorban kepada orang lain. Karena kalau enggak, kita hanya nggak punya rasa belas kasihan, nggak punya empati, Bapak Ibu. Kita melihat orang susah, oh ya udah, saya juga dulu pernah susah kok, masa gitu aja kamu nggak bisa gitu ya. Kita langsung jadi hakim yang terbaik kayaknya untuk orang lain gitu ya. Ketika kita nggak punya belas kasihan, kita nggak bisa merasakan apa yang orang lain rasakan gitu. Nah, hari ini mari kita mau melihat Bapak Ibu, bagian berikutnya adalah ketika kita hidup tanpa belas kasihan, apa yang terjadi Bapak Ibu ya? Ketika seseorang hidup tanpa belas kasihan, maka yang terjadi adalah flexing atau pamer Bapak Ibu. Jadi dia
apa namanya, dia melakukan sesuatu itu bukan karena rela berkorban, tapi lebih kepada supaya saya dilihat orang, flexing, pamer, motivasi memberi supaya terlihat baik, supaya keren, terkenal dan lain sebagainya ya, seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Ya, jadi orang tak hidup ketika dia rela berkorban, tapi tanpa didasari, tanpa eh, punya pengertian atau tanpa memiliki belas kasihan Tuhan, jatuhnya hanya kepada pamer atau flexing ya. Banyak orang ya Bapak Ibu hari-hari ini sedikit-sedikit flexing gitu, pamer ya. Eh, Nolong orang di videoin, diviralin gitu ya. Nah, hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai kita terjebak di dalam ini. Kelihatannya sih keren ya gitu. Tapi ya itu tadi, tanpa belas kasihan, maka kita hanya akan hidup di dalam flexing, pamer apa yang kita punya. 2 Korintus 10 ayat 17 sampai 18 bilang begini. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan yang memuji diri yang tahan uji, melainkan yang dipuji oleh Tuhan. Artinya gini, orang yang flexing itu mencari keberhargaan diri. Ya bermegah dengan apa yang dia lakukan. Bermegah dengan semua yang dia punya gitu. Tapi firman Tuhan bilang gini, jangan bermegah dengan apa yang kita punya, tapi bermegahlah karena Tuhan, di dalam Tuhan ya. Jadi orang yang flexing itu orang yang eh, kelihatannya royal ya Bapak Ibu ya. Wah, traktir sana, traktir sini. Kita mau minta apa? Wah, diusahakan ada gitu ya. Dan orang yang flexing itu mengejar pujian dari orang lain. Nah, coba cek hati kita waktu kita memberi, waktu kita menolong, ada nggak rasa rasa eh, aduh nanti supaya dia balas, nanti supaya dia puji kita gitu. Saya berdoa itu tidak ada di antara kita ya. Tapi Alkitab mengajarkan kita bukan untuk pamer, tapi kita bukan untuk bermegah dengan diri kita sendiri, dengan pencapaian yang sudah kita capai hari ini, tapi kita diminta untuk kita bermegah di dalam Tuhan. Amin. Ya, kita belajar bermegah dalam Tuhan itu bukan berarti sombong ya Bapak Ibu ya. Bermegah dalam Tuhan itu artinya kita mengucap syukur dan bermegah dalam Tuhan itu objek pujiannya bukan diri kita tapi Tuhan gitu. Artinya gini, ketika kita melakukan segala sesuatu em, apa namanya yang bisa kita lakukan, kita nggak mengharapkan pujian dari orang, tapi Tuhanlah yang memuji kita gitu. Kurang lebih seperti itu. Dan ayat ini mengingatkan kepada kita untuk kita hati-hati terhadap apa ya? Terhadap pujian orang lain, terhadap sesuatu yang membanggakan diri kita sendiri ya. Sedangkan seringkali orang terjebak dengan apa namanya pujian-pujian yang datang dari orang lain sehingga membuat sombong gitu. Orang lain cepat memuji kita gitu. Nah, kalau kita nggak jaga hati, maka kita bisa jadi sombong. Ya, bermegah dalam Tuhan itu bukan menyombongkan diri. Bermegah dalam Tuhan itu artinya kita menjadikan Tuhanlah yang menjadi objek pujian dalam diri kita. Amin. Nah, teks ini juga, ayat ini juga mengingatkan kita bahwa eh, di balik kemegahan atau kebanggaan kita sebenarnya begini Bapak Ibu, Tuhanlah yang sudah menaruh itu di dalam kita. Tuhanlah yang karya Tuhanlah yang sebenarnya ada di dalam hidup kita. Jadi semua yang kita punya, semua yang kita miliki hari ini, kita harus punya kesadaran penuh bahwa semua pencapaian bukan datang dari kita sendiri. Bukan datang dari diri sendiri. Amin. Itu datang dari Tuhan sendiri. Itu datang dari karya Tuhan karena Dia mengasihi saudara dan saya. Dan kalau hari ini kita dikasih sesuatu yang lebih dari orang lain, hendaklah kita merendahkan hati kita dan punya hati untuk rela berkorban kepada orang lain. Nah, ini bagian pertama ketika kita hidup kita tidak memiliki belas kasihan, yaitu kita akan cenderung jatuh kepada flexing atau pamer. Nah, yang bagian yang kedua, nah ini yang lebih parah sob Bapak Ibu ya. Kita akan menjadi orang yang serakah. Wow, ya. Jadi ketika kita nggak punya belas kasihan kepada orang lain, yang pertama kita akan flexing, kita akan pamer dengan semua pencapaian kita. Tapi ada hal yang kedua yang harus kita hati-hati. Kita menjadi orang yang serakah. Ya, serakah artinya gini, selalu merasa kurang, ya. Semuanya kayaknya, aduh kurang. Udah dikasih, aduh kayaknya kurang gitu ya. Akibatnya takut untuk memberi atau menabur ya. Hal sepele lah Bapak Ibu ya, orang yang mau lebih mementingkan diri sendiri. Bapak Ibu coba lihat kalau misalnya kita lagi makan bersama ya, ada orang yang apa, yang
lebih mementingkan diri sendiri ya, kasih nasi banyak-banyak penuh-penuh gitu, semua kalau bisa semua lauk itu dicampur, ada daging, ada ayam ya, ada ikan, ada babinya mungkin ya, semua jadi satu gitu. Tapi pada akhirnya semua yang ditaruh di dalam piringnya nggak habis. Nah itu bagian dari keserakahan itu Bapak Ibu ya. Jadi cukupkan diri dengan apa yang ada gitu maksudnya. Makan boleh gitu, tapi jangan berlebihan juga. Ingat orang lain yang ngantri di belakang masih banyak gitu. Nah ini banyak ditemukan di pesta-pesta ya. Gitu ya. Jadi hati-hati, keserakahan ini adalah bukti ketika orang tidak hidup punya belas kasihan kepada orang lain. Enggak, dia nggak peduli dengan orang lain. Orang lain mau susah kayak apa dia nggak peduli gitu. Yang penting gua dulu dah gitu. Yang penting gua tercukupi, yang penting gua terpenuhi nih gitu. Ya, Lukas 12 ayat 15 dibilang begini. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah hartanya, hidupnya tidak tergantung pada kekayaannya itu. Ya, so hati-hati. Ya, jangan hidup dalam ketamakan. Amin. Ya, jadi kalau kalau kita eh, membutuhkan sesuatu, cukupkanlah untuk hari itu ya. Firman Tuhan bilang kesusahan sehari cukup untuk sehari ya. Artinya cukupkan dirimu dengan apa yang ada ya. Jangan jangan mengharapkan lebih ya. Bapak Ibu ingat bangsa Israel ya, ketika mereka mengharapkan apa makanan yang lebih ya, akhirnya makanannya jadi busuk gitu ya. Jadi mari kita belajar mencukupkan diri kita sendiri. Mari kita belajar untuk membagi apa yang kita punya dengan orang lain ya. Karena ketika kita hanya mementingkan diri sendiri, kita kita mati rasa untuk orang lain, Bapak Ibu. Ya, kita udah kayak apa ya, nggak peduli dengan sekeliling, nggak peduli dengan orang lain, ya. Nah, saya tutup dengan ini, Bapak Ibu. Matius 5 ayat 41 sampai 42 bilang begini, barang siapa memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia berapa mil? 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan jangan menolak orang yang mau meminjam kepadamu. Artinya gini Bapak Ibu, yuk kita belajar berkorban lebih dari orang lain. Ya, kalau ada firman Tuhan menggambarkan memberi perumpamaan, kalau kita berjalan dengan orang meminta kita berjalan 1 mil, jalan 2 mil gitu. Lakukan yang lebih gitu loh maksudnya ya. Jadi saya kasih quotes begini Bapak Ibu, kasih yang rela berkorban adalah bukti kasih sejati yang harus apa termanifestasi dari orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Jadi kalau kita bilang kita orang yang mengasihi Tuhan, mari kita belajar hidup rela berkorban untuk orang lain. Amin Bapak Ibu. Saya percaya kita mampu dengan dorongan Roh Kudus, pertolongan Roh Kudus untuk kita mengerjakannya. Nah, sharingkan ini di BR kita masing-masing nanti. Yang pertama, sudahkah kita belajar mempraktekkan untuk berkorban bagi orang lain ya? Selama seminggu ini kita sudah mendengar itu dan kira-kira dalam 1 sampai hari ini sudahkah ada bagian yang kita praktekkan begitu maksudnya ya? Yang kedua, adakah kendala dalam mempraktekkan rela berkorban kepada orang lain? Kira-kira Bapak Ibu apa yang menjadi kendala? Ada nggak kendalanya? Dan kalau ada kira-kira apa yang jadi kendala? Apakah eh, apa namanya kita susah untuk dari dua bagian tadi ya yang yang sudah kita dengar hari ini. Kira-kira ketika kita mempraktekkan ada kendala nggak yang datangnya dari diri kita sendiri ya. Saya berdoa firman Tuhan hari ini memberkati saudara dan saya dan mari kita bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan terus mengerjakan bagian-bagian firman Tuhan. Saya percaya Roh Kudus memampukan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Tuhan tolong kami untuk kami melakukan kebenaran firman Tuhan karena kami tahu dengan kekuatan kami nggak mampu mengerjakannya. Roh Kudus tolong kami, mampukan kami, berikan kami kerendahan hati untuk kami mengerjakan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan, aku percaya bahwa firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Itu akan Roh Kudus mengerjakannya di dalam roh jiwa kami. Di dalam nama Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu.